Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, apalagi dia niat pansos, apalagi kemudian diposting. Itu dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan sedekah kita. Tetapi 271-nya mengatakan nggak apa-apa. Sirawalaniyah juga sama-sama dimuliakan. Falahum ajruhum inda rabbihim, diberikan pahala oleh Allah kepada orang yang bersedekah itu. Poinnya adalah bukan ditampakkan dan disembunyikan, tapi bagaimana sedekah itu keikhlasannya dijaga. Belum tentu orang yang menampakkan tidak ikhlas, belum tentu juga orang yang kemudian menyembunyikannya ikhlas. Boleh jadi dengan menyembunyikan terbersih dalam hatinya, wah saya paling ikhlas dan sebagainya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sedekah dan bolehkah kita memamerkan sedekah. Ya, pernahkah Rasulullah memamerkan sedekah? Kalau kita sedekah, lebih baik kita sembunyikan atau kita pamerkan? Nah, kita akan bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran Tauhiki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifki. Ini ada kasus yang terbaru ini kan sakit ya, dan istrinya menggalang dana ya. Seorang artis gitu, dan juga ada artis yang lain melakukan sumbangan atau bersedekah untuk menyumbang demi kesehatan. Nah, katanya sumbangannya 1 juta rupiah gitu dan dipamerkan di medsosnya. Ya konon itu mendapat bully gitu, nyumbang segitu aja kata netizen ya, pakai dipamer-pamerkan gitu kira-kira. Ya bahkan ada yang ini nyinyir juga, komennya lebih gede daripada komen-komen netizen, itu lebih besar jumlahnya daripada jumlah yang disumbang. Nah, sebenarnya apa sih sedekah dalam Islam? Ya, sedekah itu menarik, Mas Rifki. Ketika Al-Quran menggunakan kata-kata sedekah, itu bisa bermakna umum, ya, bisa bermakna zakat, bisa bermakna infak. Dan sedekah itu tidak hanya material sesungguhnya, karena banyak hadis-hadis Nabi yang mensinyalir secara tersirat ternyata sedekah itu bisa mengambil duri dari tengah jalan, itu bagian dari sedekah. Senyum tulus kepada sesama ketika kita ketemu juga sedekah. Jadi ada namanya sedekah akhlaki, ada sedekah maliyah gitu ya. Sedekah yang berbentuk materi. Bahkan sedekah ilmu juga bagian dari sedekah gitu. Oleh karenanya saya mau sedekah dulu kepada Pak Ustadz. Senyum ya. Udah nggak tulus berarti nggak sedekah. Jadi itu menariknya. Maka ketika surat At-Taubah bicara tentang zakat itu menggunakan inamas sedekah, sesungguhnya sedekah gitu, lil fuqara wal masakin, yang 8 asnaf itu kan bukan menggunakan sesungguhnya zakat tapi sesungguhnya sedekah, tapi maknanya adalah az-zakat gitu. Nah, dalam konteks ini ya berarti apa yang dilakukan itu adalah memang sedekah ya. Ya menyumbangkan sesuatu gitu untuk keperluan yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan gitu. Nah, sebenarnya Rasulullah pernah nggak sih Pak Ustadz, ya apa yang dilakukan Rasulullah ketika melakukan sedekah? Apakah memamerkannya atau menyembunyikannya? Pernah nggak sih Rasulullah memamerkan sedekahnya? Ya bukan memamerkan ya, Rasulullah itu kan ketika dia ketemu orang itu meminta sesuatu, ya Rasulullah selalu kasih. Bahkan di depan banyak sahabat ya. Kasus seorang badui bahkan teriak-teriak kan. Ketika Rasulullah melakukan pertemuan dengan para sahabat, orang badui itu kira-kira orang, mohon maaf ya, orang kampung datang membawa gerobak dan mengatakan, "Hei Muhammad gitu, kamu kan pemimpin, kamu harus ngurusin yang dipimpin kan. Gerobak saya nggak ada apa-apa ini, tolong penuhi gerobak saya dengan makanan sehingga saya punya makanan untuk keluarga saya." Dan Rasulullah yang luar biasa, sebentar ya, saya lihat dulu ke dalam rumah, dan ketika ada kemudian dipenuhi gerobak itu di hadapan para sahabatnya gitu. Hari kedua juga melakukan hal yang sama, dan banyak kasus kan Rasulullah kemudian tidak pernah menolak permintaan sahabatnya. Artinya apa, kan bagian dari juga konteks sedekah itu. Jadi Rasulullah dalam konteks ini, kalau kita mau tarik ke Islam, sesungguhnya Islam pun memberikan ruang
membolehkan apakah sedekah kita tampakkan atau kita sembunyikan. Jadi tidak ada yang salah dengan menampakkan dan sekaligus menyembunyikannya. Bahwa nanti yang terbaik apa di masing-masing orang itu case-nya berbeda, Mas Rifki. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa ketika tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak perlu tahu. Ya, itu kan bagian dari bagaimana konteksnya bukan di sedekahnya, tapi konteksnya biasanya dalam konteks keikhlasan ya. Maka kalau kita baca hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar ketika orang nggak dapat naungan, salah satunya adalah kan orang yang sedekah, dan ketika dia sedekah yang diberikan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Di dalam konteks itu kan tidak pada sedekahnya, tapi pada konteks bagaimana kita menjaga keikhlasan kita di dalam bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah 274 itu jelas-jelas dinyatakan gitu. Orang-orang yang baik itu adalah alladzi yang yunfiquna amwalahum gitu ya. Billaili wan nahari sirra wa alaniyah gitu. Orang-orang yang menginfakkan kemudian hartanya pada siang dan malam hari, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan. Ternyata 274 surat Al-Baqarah mengkonfirmasi dimuliakan juga orang yang sedekah, infak kemudian di siang dan malam hari, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahwa kemudian di 264 di situ spesifik, 271-nya spesifik, Mas Rifki. Apa? Jadi orang-orang yang kalau engkau tampakkan sedekahmu fani'immahi, baik-baik saja. Wa intufuha, tapi kalau engkau sembunyikan gitu, itu wahwa khairul lakum, itu akan lebih baik buat kalian. Yang lebih baik dalam konteks apa sih? Lebih baik dalam konteks engkau akan bisa menjaga keikhlasanmu kalau engkau sembunyikan, dan kemudian lebih kemudian apa ya? Nanti kita bicara tentang adab, lebih kemudian memuliakan orang yang menjadi penerima sedekah kita. Tapi kalau kita tampakkan, kita undang, kita kemudian sebar fotonya di medsos, itu kan sesungguhnya memamerkan orang miskin yang menerima sedekah kita. Itu bagian adab yang saya kira tidak pas. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 264 di situ dikatakan bahwa qaulun ma'ruf gitu ya, kata-kata yang baik itu akan lebih baik daripada sedekah tapi kemudian kita omongin, kita pamerkan bahkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi ternyata dari surat Al-Baqarah 263, 264, 271, 274, kesimpulannya kira-kira pertama bahwa tidak ada yang salah kita memamerkan sedekah kita. Tetapi di situ dikatakan kalau engkau tidak tampakkan, engkau sembunyikan, itu khairul lakum, lebih baik. Dan Rasulullah Al-Quran mengatakan, bahkan ini satu kayak semacam warning ya bagi orang-orang yang sedekah. Allah mengatakan dalam 264 itu mengatakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini konteksnya mungkin yang kita bicarakan hari ini. Jangan kau batalkan sedekah, pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya itu kan bisa jadi kasus yang artis yang kemudian sedekah, dia posting dan dia mengatakan ya emang saya bansos gitu. Apa yang salah dengan saya nyumbang daripada kalian cuman komen saya melakukan sesuatu. Di situ yang dikhawatirkan oleh Al-Quran ini, wala tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Dengan menyebut-nyebutnya, apalagi dia niat bansos, apalagi kemudian diposting. Itu ruang-ruang secara rohani gitu, setan membisikkan sesuatu bahwa Anda hebat, bahwa Anda memulai daripada yang lain dan sebagainya. Itu dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan sedekah kita. Tetapi 271-nya mengatakan nggak apa-apa gitu. Engkau tampakkan, bahkan di situ sirrawalaniyah juga sama-sama dimuliakan. Falahum ajruhum inda rabbihim, diberikan pahala oleh Allah kepada orang yang bersedekah itu. Poinnya apa sebenarnya? Poinnya adalah bagaimana bukan ditampakkan dan disembunyikan, tapi bagaimana sedekah itu keikhlasannya dijaga. Belum tentu orang yang menampakkan tidak ikhlas, belum tentu juga orang yang kemudian menyembunyikannya ikhlas. Boleh jadi dengan menyembunyikan
terbersih dalam hatinya, wah saya paling ikhlas dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya pada ikhlas itu dan pada ikhlasnya. Tidak tersedetik sedikit pun riya di dalamnya. Saya kira itu yang lebih penting daripada kemudian kita bicara apakah setiap teman-teman yang sedekah dipublikasikan di medianya itu pasti riya, kan tidak juga. Asal kemudian misalkan niatnya tahadus binikmah, untuk menggugah orang lain melakukan hal yang sama dan dia bisa menjaga keikhlasannya, tidak ada persoalan. Jadi kembali ke niatnya. Nah tadi Ustadz mengatakan bahwa setidaknya ada dua model sedekah. Yang pertama adalah sedekah akhlaki, ya senyum gitu. Ini saya senyum Pak Ustadz, saya sedekah ini. Terus yang misalkan mengambil duri di jalan gitu. Terus ada juga misalkan sedekah maliyah gitu, yang dari harta kita. Nah itu nominalnya berapapun, yang penting keikhlasannya gitu. Nah, yang mana sih sebenarnya sedekah terbaik itu Ustadz? Apakah yang akhlakiyah atau maliyah atau keduanya? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik karena kan tidak semua orang punya harta kan. Yang paling penting sebenarnya, bayangin Rasulullah mengatakan di dalam diri kita itu ada sel-sel yang begitu banyak dan masing-masing sel itu harus disedekahi. Nah, di situ kan kemudian mengkonfirmasi bahwa sedekah itu tidak mesti maliyah. Tidak semua orang dititipin harta. Kuncinya begini, Mas Rifi, sedekah itu kan maknanya membenarkan. Membenarkan apa sih? Membenarkan bahwa apa yang Allah titipkan itu digunakan untuk kebaikan. Kalau kita dititipi sedekah harta, maka cara membenarkannya berbagi, karena di dalam harta kita ada orang lain. Kalau kemudian kita dititipi ilmu, maka cara membenarkannya adalah mengajarkannya, berbagi ilmu itu. Kalau kita dititipi lisan, maka cara sedekahnya adalah berkata-kata yang baik atau senyum yang tulus. Kalau kita diberi kekuatan, kita nggak punya harta, kita nggak punya ilmu, maka fisik kita cara membenarkan shadaqallahul adzimnya itu dengan jalan bagaimana menggunakan tenaga kita. Misalkan Rasulullah dalam satu hadis mengatakan orang yang mengangkat barang gitu dari seseorang, mungkin beliau sepuh kemudian diangkatkan ke mobilnya, itu bagian juga dari sedekah. Artinya apa? Semua apa yang Allah titipkan wajib kita sedekahi. Sehingga kemudian kalau ditanya mana yang lebih baik, maliyah atau kemudian yang akhlaki, ya konteksnya berbeda dan dua-duanya dimuliakan. Tetapi memang yang infak atau sedekah maliyah ini tidak gampang, karena memang masing-masing orang itu senang, condong kepada uang. Maka biasanya di dalam Islam orang jihad itu bi amwalihim wa anfusihim. Amwal dulu ya. Amwal dulu karena harta ini biasanya menjadikan orang kemudian suhah itu bakhil. Dia kemudian attachment sama apa yang dia miliki, dan itu akan menjadi penghambat dia untuk melakukan proses taqarrub ilallah. Oke, terakhir Pak Ustadz, ya kita tahu kan Rasulullah ini akhlaknya sangat mulia ya, dan beliau punya adab tertentu terhadap sesuatu gitu. Misalkan dalam konteks sedekah juga. Ya Dok, mungkin orang yang melakukan sedekah tapi caranya melempar. Nih, itu kan bagaimana adab seperti itu? Apakah Rasulullah mencontohkan seperti itu gitu? Jadi memang di dalam Islam itu selain ukuran hitam putih fikih, memang ada ukuran namanya akhlak atau adab ya. Dari beberapa ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah ya, 263, 264, 271, 274. Kira-kira kalau kita mau tarik gitu, adab bersedekah itu pertama memang memuliakan orang yang menerima sedekah gitu ya. Bahkan kalau kita baca Imam Al-Ghazali itu nulis buku Adabu Fiddin dari beberapa kitab Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali, bahkan beliau menyebutnya 9 adab yang mesti dilakukan ketika bersedekah. Yang pertama memang kalau bisa itu disembunyikan, sehingga kemudian selain menjaga keikhlasan juga memuliakan orang yang kita sedekahi. Bahkan kemudian kalau bisa, bahkan yang pertama Imam Al-Ghazali mengatakan jangan engkau membantu orang itu nunggu diminta dulu. Orang minta bantuan itu kan Masya Allah udah dalam kondisi yang sangat udah dan ya harga diri kan. Jadi kalau bisa itu membantu sebelum orang minta bantuan, dan itu dikatakan yang pertama oleh Imam Ghazali. Yang kedua, kalaulah engkau kemudian tidak bisa membantu, tidak bisa bersedekah, maka katakanlah dengan lirih. Artinya apa? Untuk menjaga juga gitu muruah orang yang minta dan
dengan kata-kata yang memuliakan. Dan itu kan di dalam surat Al-Baqarah 263 dikatakan qaulun ma'ruf gitu, kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi kemudian ngerepotin aja gitu, atau dengan dilempar dan sebagainya. Artinya sangat indah lah di dalam Islam. Yang selanjutnya, Rasulullah itu tidak pernah menolak. Kalau ada orang datang meminta, itu yang saya kira memang Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin adzim ya. Akhlak beliau di atas rata-rata. Bahkan seorang Yahudi, seorang Muslim Badui yang orang kampung saya cerita tadi, sampai hari ketiga, momen ketiga dia minta lagi, Rasulullah kemudian masih dengan sabarnya, padahal dia teriak-teriak, Umar sudah mau nyabut pedangnya, nggak ada sopan santunnya. Rasulullah bahkan mengatakan, bentar dulu ya, saya cek dulu di rumah. Dan ternyata Rasulullah ngelihat nggak ada apapun yang kemudian bisa diberikan kepada Badui tadi. Dan Rasulullah mengatakan apa? Saya belum ada untuk memenuhi sebagai kewajiban pemimpin untuk memuliakan, mensejahterakan yang dipimpin. Nanti kalau saya ada, saya antarkan ke rumahmu. Itu kan Masya Allah gitu. Dan hal-hal seperti itu yang saya kira di dalam konteks yang kita bicarakan hari ini, memamerkan itu bagian dari adab ya, kalau bisa disembunyikan lah. Kalaulah kemudian kita harus kemudian tampil di depan publik karena kita sebagai public figure, kita sebagai pejabat, itu bagian dari akuntabilitas, bagian dari transparansi, bukan bagian dari ria'an nas ya, bukan dari bagian dari riya. Dan bagian juga untuk mengajak orang gitu ya. Bayangin kalau ketua Basnas kan harus tampil gitu, ayo gitu, kemudian sedekah, dan kalau sedekahnya kalau bisa di lembaga-lembaga yang formal, dan itu pasti kan pun tertulis, dipublikasikan, tidak apa, jadi kembali lagi kepada itu. Tetapi intinya gini Mas Rifki, intinya bagaimana kita memuliakan orang yang menerima sedekah, sehingga kemudian disembunyikan akan lebih penting. Bahkan kalau kita tidak mampu kemudian membantunya, gantilah dengan kata-kata yang baik. Jangan kemudian bersedekah dengan jalan menyakiti, baik dengan tindakan maupun kata-kata, atau bahkan gestur ya, kemudian yang menyakiti dari pihak lain. Dan intinya apa? Walaupun mereka miskin, tetapi sesungguhnya apa yang kita infakkan, kita sedekahkan itu hak mereka, sehingga tetap kita muliakan. Jangan gunakan mereka sebagai pansos, sebagai kepentingan interest kita gitu, sehingga kemudian kita jadikan orang miskin sebagai apa bahasa hari ini, sebagai komoditas gitu ya, sebagai alat untuk kita dianggap menjadi orang yang dermawan dan sebagainya. Saya kira itu beberapa catatan kalau kita mau tarik dari beberapa ayat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, semoga kita bisa selalu melakukan sedekah ya, apalagi ya ini mungkin salah satu resolusi kita ya, bahwa sedekah itu bukan cuma harta, tapi kalau memang lagi tidak punya harta, kita bisa sedekah akhlak ya, dengan tersenyum. Ya, termasuk kita bikin konten-konten seperti ini, kita bisa niatkan untuk sedekah ya, sedekah ilmu. Iya, ya, dan tapi jangan lupa bahwa sedekah itu ada adabnya. Mari kita perhatikan adab dan akhlak dari Rasulullah itu. Ya, biar sedekah kita itu lebih manfaat dan baik bagi kita sendiri maupun bagi orang yang kita sedekahi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.